Shalom semuanya, anak-anak yang Amang kasihi. Selamat hari Minggu. Ya, renungan untuk kita pada hari Minggu ini ya terambil dari kitab Yohanes ya. Sekali lagi kitab Yohanes ya, pasal 14 yang dimulai dari ayat 25 hingga ayat 27. Sekali lagi mari kita buka kitab kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Jadi ya, sekali lagi shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya ya. Jadi kita sudah membaca ya renungan untuk kita pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal 14 ya, ayat 25 sampai 27, yang dimana judul besarnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Nah, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pada hari ini ya, Mama mau tanya nih sama adik-adik sekalian. Siapa di sini adik-adik yang pernah merasa ketakutan? Ya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Ya, merasa takut tidur sendirian di kamarnya, atau merasa takut ketika terjadi hujan? Ya, ketika terjadi hujan, ya, angin badai dan petir, ya. Tentu kita semua merasa takut ya. Tentu kita merasa takut. Nah, tapi ketika kita merasa takut, kita mencari siapa? Ya, kita pasti mencari mama dan papa kita. Ya, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas, ya, kita pasti akan berteriak, "Mama, papa, aku takut." Ya kan? Tapi ya, ketika di dalam rumah ada saudara kita, ada kakak kita, ada abang kita, atau ada adik kita dan kedua orang tua kita, ya, pasti kita akan merasa tenang ya. Merasa tenang dan merasa aman ya. Merasa tidak takut lagi ya. Jadi ya, firman Tuhan pada hari ini juga berbicara bahwa Tuhan Yesus akan mengutus penolong. Ya, penolongnya siapa, Mang? Yang akan diutus oleh Tuhan Yesus itu? Ya, penolongnya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diberikannya kepada murid-muridnya. Nah, jadi pada hari Minggu ini kita akan belajar nih dari firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, apa aja makna-maknanya? Apa aja makna-maknanya, Amang, dalam kehidupan kita? Ya, intinya yaitu adalah tentang hadiah damai sejahtera dari Yesus dan janji kedatangan Roh Kudus sebagai penolong kita. Ya, jadi di sini intinya yaitu hadiah damai sejahtera dari Yesus ya, dan janji kedatangan Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, itulah inti dari khotbah kita pada hari ini ya. Tuhan Yesus berjanji ya bahwa Dia akan memberikan damai sejahteranya untuk kita. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera, Amang? Apakah
semuanya baik-baik saja, ketika keadaan kita baik-baik saja, apakah itu yang dinamakan damai sejahtera? Tentu saja bukan. Damai sejahtera itu adalah ketika kita bisa bersuka cita, ya, di tengah situasi dan kondisi kita yang lagi tidak baik-baik saja, atau dalam situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan, ya, kita masih mampu bersuka cita karena damai sejahtera tadi, karena hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yesus tadi. Dan Roh Kudus juga diutus, ya, sebagai penolong kita. Roh Kudus itulah yang nantinya akan mengajar kita, ya. Roh Kudus itulah yang nantinya akan mengajar kita nih adik-adik. Nah, tadi juga sudah kita baca beberapa poin-poin utamanya, ya. Yang pertama yaitu Roh Kudus adalah pengajar terbaik, ya. Roh Kudus adalah pengajar terbaik, ya. Ketika anak-anak sekolah minggu tidak paham, ya, akan kebenaran firman Tuhan, akan cerita di dalam Alkitab, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun adik-adik, ya. Maka Roh Kuduslah yang akan menjadi pengajar untuk anak-anak sekolah minggu sekalian, ya. Ketika anak-anak tidak mengerti, ketika adik-adik tidak mengerti, ya, akan kebenaran firman Tuhan yang kalian baca, pasti kalian akan berdoa, mintalah pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah yang akan mengajari kalian untuk menjadi paham akan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi paham akan firman Tuhan yang telah kalian baca sehari-hari. Ya, jadi kalau kalian tidak mengerti, misalnya kalian tidak mengerti tentang kisah Musa, ya. Misalnya kalau kalian tidak mengerti tentang kisah Musa dan tidak bisa memahaminya, ya, mintalah pimpinan Roh Kudus. Ya, contoh lainnya lagi, ketika kalian tidak mengerti, ya, perkataan dalam Alkitab, apa maknanya untuk kehidupan kalian, maka, ya, kehidupan anak-anak sekalian, maka perlunya kita berdoa, perlunya kita memohon pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang menjadi pengajar terbaik nih buat anak-anak sekalian, ya. Kemudian yang kedua, hadiah damai sejahtera yang berbeda, ya. Hadiah damai sejahtera yang berbeda. Tadi kita juga sudah baca, ya, di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman. Jadi, ya, di ayat 27 tadi kita juga sudah membaca hadiah damai sejahtera yang berbeda. Nah, Tuhan Yesus, maksud dari hadiah damai sejahtera yang berbeda itu apa, Mang? Hadiah damai sejahtera yang berbeda itu adalah ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya untuk kita, ya, hati kita akan merasa tenang, ya, merasa aman, merasa damai, ya. Sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Contohnya seperti kalau anak-anak, ya, senang ketika mendapat hadiah mainan baru, atau ketika anak-anak senang mendapatkan hadiah sepatu baru, ya. Semuanya itu bersifat sementara. Semuanya itu bersifat fana atau bersifat sementara dan tidak kekal, ya. Ada kalanya nantinya mainan atau sepatu itu akan rusak. Tapi damai yang dari Tuhan Yesus, ya, hadiah damainya itu tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah hilang, ya. Bahkan ketika kita sedang mengalami hari yang buruk, damainya itu akan selalu ada. Ketika kita memohon damai sejahtera yang daripada Tuhan, ketika kita berada dalam situasi yang terburuk sekalipun,
yang tidak memungkinkan sekalipun, kalau kita memohon damai sejahtera yang dari Tuhan ya adik-adik, ya pasti Tuhan akan berikan, pasti Tuhan akan kabulkan. Ya kan, ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh minta damai sejahtera dari Tuhan. Ya, contoh lain lagi, ketika kita merasa tidak tenang, ya kita mendapatkan nilai yang jelek, ya kita mendapatkan nilai yang tidak bagus, ya atau ketika kita sedang belajar, kita diganggu oleh pikiran yang tidak baik, ya kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon supaya damai sejahteranya dan rohnya turun menemani kita, ya supaya damai sejahtera dan rohnya turun menemani kita, sehingga apa? Sehingga kita akan senantiasa ditemani oleh Roh Kudus, dan damai sejahtera dari Tuhan itu akan melingkupi hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya. Di ayat 27 tadi juga diingatkan, ya jangan takut dan jangan gelisah, ya. Kita juga diingatkan tadi dari ayat 27 ini, ya diingatkan bahwa kita tidak usah takut lagi dan tidak usah gelisah lagi, ya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi takut, ya tidak perlu takut akan gelap, tidak perlu takut akan ujian, kesepian atau masa depan kita, ya. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita, ya. Mereka akan selalu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, yang akan mengajari dan membimbing anak-anak sekolah minggu yang Amang kasih, sehingga kalian tidak perlu takut lagi, sehingga kalian tidak perlu cemas lagi ketika menghadapi ujian, ya. Contoh ketika kita sedang mau menghadapi ujian, ya kita pasti takut, kita pasti gelisah karena nanti takutnya soalnya susah, ya. Walaupun kita sudah belajar, kita pasti was-was, ya. Kita gelisah, kita gelisah, kita takut, ya. Tapi kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut adik-adik yang Amang kasih. Karena ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita jika kita ya meminta dengan sungguh-sungguh penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan meminta Roh Kudusnya supaya menemani hidup kita, supaya memberkati kita dan menerangi hati dan pikiran kita ketika kita sedang dalam ujian, sehingga kita boleh fokus mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk kita dan kita bisa memperoleh hasil yang baik, ya. Jadi ya isinya, makna atau pesannya untuk kita yaitu jangan takut, jangan gelisah dan jangan khawatir, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan anak-anak, ya. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan anak-anak yang dikasihinya, ya. Sekali lagi ya, karena kita memiliki juga satu sahabat setia, ya. Satu sahabat setia yang meskipun kita tidak kelihatan oleh mata kita yang fana ini, kita memiliki sahabat yang setia. Siapa sahabat kita yang setia itu, Amang? Sahabat kita yang setia itu adalah Roh Kudus. Sekali lagi, sahabat kita yang setia itu adalah Roh Kudus, ya. Ketika kita meminta Roh Kudus untuk datang ke dalam hati dan pikiran kita, ya. Ketika kita meminta Roh Kudus bertahta dan menguasai hati dan pikiran kita, maka hati dan pikiran kita akan senantiasa disinari oleh kebenaran firman Tuhan, akan senantiasa disinari oleh cahaya firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu takut lagi ketika kita berada dalam bahaya, ketika kita berada dalam situasi yang tergelap sekalipun, ketika kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, atau ketika kita sedang berada di rumah sendirian, kita tidak perlu takut lagi, sehingga kita menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan ketika kita meminta Roh Kudusnya, ketika kita meminta penyertaan darinya, maka Dia akan senantiasa memberikan rohnya untuk kita,
ya, memberikan roh dan penyertaannya untuk kita, anak-anak yang dikasihinya, sehingga kita tidak perlu takut lagi dan tidak perlu cemas lagi, karena damai sejahtera yang dari Tuhan akan senantiasa menyertai anak-anak yang mengasihinya dan senantiasa tekun membaca firman-Nya, sehingga Roh Kuduslah nantinya yang akan mengarahkan hati dan pikiran kita dan membimbing kita untuk mampu merenungkan firman Tuhan dan juga menjaga kita dari segala mara bahaya, ya. Penyertaan Tuhan itu tidak bersifat sementara, tapi penyertaan Tuhan itu ketika kita memintanya, ketika kita memohonkan kepada Tuhan bahwa penyertaannya harus selalu ada, maka penyertaannya akan hadir dalam kehidupan kita. Maka penyertaannya akan selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang membawakan pada hari Minggu ini, ya. Semoga firman Tuhan pada hari Minggu ini boleh menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.